Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani SCCMA. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Syariah IAIN Kendari. Hukum pidana Islam atau fikih jinayah adalah mata kuliah yang berfokus pada kajian ilmu fikih yang membahas tentang segala macam bentuk kejahatan beserta dengan sanksinya. Adapun capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah hukum pidana Islam atau fikih jinayah adalah menguasai konsep dan teori dari sumber-sumber pengambilan hukum Islam secara lebih mendalam. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ada dua. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup dari hukum pidana Islam. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis permasalahan-permasalahan kekinian dari perspektif hukum pidana Islam. Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi jarimah, unsur-unsur dan macam-macamnya. Jarimah secara etimologis bermakna dosa, kesalahan, atau kejahatan. Sedangkan secara terminologis, jarimah ialah larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana atau jarimah apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Ada namanya unsur umum dan ada namanya unsur khusus. Unsur umum ini berlaku untuk semua jenis tindak pidana. Sedangkan unsur khusus ini hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana atau jarimah. Yang pertama ada unsur formal. Unsur formal adalah adanya undang-undang atau nas, yaitu tindak pidana yang ditentukan oleh nas dengan melarang perbuatan dan mengancam dengan hukuman. Artinya setiap perbuatan itu tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada nas atau undang-undang yang mengaturnya. Yang kedua, ada namanya unsur material, yaitu sifat melawan hukum. Jadi tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Artinya ada tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana itu, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Sedangkan yang ketiga adalah unsur moral, yaitu pelakunya adalah mukallaf, orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan dia. Jadi pelaku tindak pidana harus orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana itu harus orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban dan sanggup menerima beban tersebut. Selanjutnya adalah macam-macam jarimah. Berdasarkan berat ringannya hukuman, ada 3 jenis jarimah. Yang pertama adalah jarimah hudud. Jarimah hudud adalah perbuatan yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Sedangkan yang kedua adalah jarimah qisas diyah. Jarimah yang hukumannya berupa pembalasan yang setimpal atau pembayaran ganti rugi atas tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Dan yang terakhir adalah jarimah qasid, jarimah yang tidak disebutkan secara spesifik bentuk perbuatan dan hukumannya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, tetapi diserahkan kepada penguasa. Jadi bentuknya adalah mendidik. Baik, sekian dulu pembahasan untuk materi pada hari ini.